Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah ternyata tetap pada rencananya semula untuk menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari sebelumnya 11% menjadi 12%. Tentu hal ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak, mengingat kondisi ekonomi kita yang sesungguhnya belum pulih, terutama semenjak COVID-19. Jadi kalau kita lihat bagaimana gelombang PHK terus terjadi, kemudian daya beli masyarakat juga yang terus menurun, ini bisa dilihat di berbagai media yang melaporkan terkait hal ini. Dari sisi angka kemiskinan pun sebenarnya ini sangat memprihatinkan. Misalnya kita bisa melihat data jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25 juta orang lebih, dengan asumsi pendapatan per kapita itu sebesar sekitar Rp500.000 per bulan, bagaimana data yang dikeluarkan oleh BPS. Maka di tengah beban ekonomi yang begitu berat, keputusan ini tentu adalah keputusan yang sangat zalim dan wajib untuk kita tolak bersama-sama. Kita ingatkan pemerintah kita dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Dan kita ketahui bahwa di dalam Islam pajak ini adalah termasuk pungutan batil. Itulah kemudian baginda Rasulullah SAW mengancam para pemungut pajak ini dengan ancaman yang luar biasa, yakni mereka tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannah shahibu maksim. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting bagi kita kaum muslimin memahami kemaslahatan apa yang sesungguhnya bisa kita peroleh dari ajaran Islam yang mulia, yang sudah menggariskan kepada kita bahwa sumber-sumber pendapatan negara misalnya bisa kita rujuk pada tulisan Syekh Abdul Qadim Zallum di dalam kitab Al-Amwal fi Daulatil Khilafah. Sehingga jika ada yang bertanya apakah memungkinkan negara kita APBN-nya tanpa memungut pajak dari warganya, maka jawabannya tentu saja bisa. Andai saja pengelolaan sumber-sumber pendapatan itu bisa dikelola secara maksimal. Misalnya di dalam Islam digariskan bahwa sumber-sumber pendapatan dari harta milik umum, di mana di sana misalnya terkait dengan sumber daya alam yang depositnya melimpah. Ini adalah sumber daya alam yang pengelolaannya itu seharusnya diserahkan kepada negara sebagai sumber milik umum, dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, al-muslimu syuraka'u fi salasin al-ma' wal kala'i wan nar. Maka sesungguhnya potensi penerimaan harta dari sektor milik umum ini sudah mencukupi untuk menutupi APBN kita, dan negara tidak perlu lagi memalak rakyatnya dengan aneka pajak yang bermacam-macam. Nah, untuk itu kami tegaskan bahwa seandainya kita mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai sektor, ya, khususnya di dalam pengaturan politik, ya, termasuk ekonomi, maka sesungguhnya negeri ini akan menjadi negeri yang kaya raya, yang mampu memakmurkan rakyatnya tanpa membebani rakyat dengan pungutan-pungutan zalim yang bermacam-macam, seperti pajak yang memang merupakan keniscayaan di dalam sistem ekonomi kapitalis sekuler. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.